Halo, balik lagi bersama saya Andri Haryawan di Coba Gadget. Kali ini saya pengen review Realme C11. Setelah video saya unboxing kemarin, sekarang gilirannya review. Pada bodi bagian belakang pada Realme ini cukup elegan dan cukup menarik perhatian sih bagi kita kalangan sekelas HP 1 jutaan. Ini merupakan bodi terbaik Realme sih menurut saya. Dan bagian depan dia mempunyai layar 6,53 inci yang cukup luas dengan water drop kamera di atasnya, dengan bezel yang lumayan tebal di bawah dan bezel tipis di water drop kameranya. Sudah cukup oke sih. Dan pada bagian kamera depannya dia mempunyai resolusi 5 megapiksel yang cukup oke dan ada face detectionnya. Nanti kita lihat aja hasilnya setelah kita tes kameranya. Di bagian kanan terdapat tombol volume dan satu tombol home atau satu tombol power, dan di bagian atasnya itu kosong polos. Di bagian kiri terdapat SIM card tray yang berisi 2 nano SIM dan satu memori eksternal tambahan. Jadi cukup oke sih, 2 nano SIM secara bersamaan, satu memori eksternal. Di bagian bawah terdapat 3,5 mili jack audio, satu lubang mic dan USB micro B dan speaker di bawah yang berjajar dengan rapi dan oke banget sih dari segi desainnya. Untuk secara keseluruhan sih dari segi HP ini sudah cukup worth it sih dari segi desain samping belakang. Yang paling menonjol sih desain bagian belakang. Di sini bisa kita lihat desainnya cukup oke banget dari segi desain. Ini adalah desain terbaik Realme di angka 1 jutaan. Dan dari segi kameranya itu bisa terlihat desain dari Apple atau iPhone yang iPhone 11, dan teksturnya sih cukup kasar dan tidak nempel sidik jari dan tertulis Realme besar dan garis lurus ke kameranya. Cukup elegan sih. Di segi kameranya dia mempunyai dua kamera, yang pertama 13 megapiksel, yang kedua 2 megapiksel deep sensor yang berfungsi untuk efek bokeh dan efek efek-efek zaman sekarang lah untuk kamera yang bokeh-bokeh di bagian belakangnya atau blur bagian belakangnya. Dari segi kamera desainnya cukup oke banget. Seperti saya bilang tadi, dia menganut desain iPhone 11. Ya, kotak seperti itulah. Walaupun cuma 2 kamera, tapi desainnya cukup oke sih kalau menurut saya dibandingkan HP-HP kelas 1 jutaan lainnya. Secara desain, HP ini lebih unggul dibanding kompetitor 1 jutaan lainnya. Dan saya suka sih desain HP ini, walaupun masih terbuat dari bahan plastik, dia cukup oke banget sih dengan arsiran ini, atau dengan tipe yang kasar-kasar ini tidak nempel sidik jari di tangan atau ya bekas-bekas sidik jari kita di tangan lah. Setelah kita bahas desain, tentu kita pengen tahu sih speknya apa-apa aja. Kita buka aja di pengaturan seperti apa sih spek HP ini sebenarnya yang ada di dalamnya. Nah, ini kita buka aja, sudah kita cari tentang telepon pada HP ini. Nah, dia terlihat sih dari segi namanya itu Realme C11 dengan RAM 3GB sesuai dengan boxnya, dan memori perangkatnya itu 32GB. Yang masih tersedia itu 18GB, sisanya terpakai untuk memori bawaan atau aplikasi bawaan pada HP ini. Jadi ini versi yang 3GB sih. Ada versi yang terendahnya lagi, itu versi 2GB dengan RAM 32GB. Saya sih sarankan untuk beli yang versi 3GB terus memorinya internal itu 32GB. Nanggung banget sih kalau dari segi harga, cuma beda 200.000. Dan ayo kita pengen tes hasil kamera pada HP ini. Nah, ini kita pengen tes hasil kamera pada kamera belakang terlebih dahulu. Ini kebetulan saya tes untuk hand sanitizer Air Boris, ini bukan endorse loh. Dan kita tes hasil fotonya seperti ini untuk mode biasa, dan untuk mode potretnya hasil fotonya kita tes seperti ini. Hasil foto untuk mode potret di HP ini sudah cukup ada bokeh-bokehnya sih kalau menurut saya, dan oke banget sih kalau hasil fotonya. Dan kita tes untuk hasil kamera selfie di HP ini seperti apa. Untuk mode biasa terlebih dahulu, kita pengen tes hasil foto selfie mode biasa seperti ini hasilnya. Dan untuk mode potret kita tes aja juga seperti ini. Dan untuk hasil foto dan video lainnya nanti ada di bagian belakang, silahkan lihat nanti video atau foto lainnya hasilnya seperti apa sih. Kalau menurut saya sih dari segi performan atau dari segi kamera sudah cukup oke sih kalau menurut saya. Nah, ini kita pengen tes untuk melihat
film atau melihat video di YouTube seperti apa sih untuk melihat video atau film di YouTube. Apakah layarnya ini cukup support dalam kita melihat video di YouTube atau nonton film di YouTube. Dan ini kita sudah buka YouTube-nya dan kita bisa lihat ini gambar pemandangan di Bali, kebetulan di Indonesia, Bali Indonesia, dan kita sangat menyukai Bali sih. Kita sebagai orang Indonesia harus suka pada daerah kita sendiri. Dan hasil gambarnya sih nggak tajam-tajam banget, masih kelihatan layarnya nggak AMOLED banget sih kalau menurut saya. Ya emang bukan layar AMOLED sih, tapi sudah cukup worth it lah untuk hasil tonton yang cukup oke dan layarnya cukup gede. Sudah cukup worth it sih untuk kita nonton YouTube atau nonton film, drama Korea atau drama yang lainnya, sudah cukup oke banget sih. Saya lebih prefer kalau Anda penyuka film atau penyuka drama, lebih baik ke HP yang lebih 2 jutaan sih. Rasa-rasanya layarnya lebih bagus sih dibandingkan HP 1 jutaan. Tapi ini sudah cukup worth it sih di kelas 1 jutaan dan cukup oke banget sih. Nah lanjut, kita pengen tes ke main video game atau main gamenya. Ini kita main game Mobile Legends, kita tes untuk settingan grafiknya, kita tes ke high HD dan high frame rate. Ini mode tinggi juga. Kita tes sih untuk permainan game Mobile Legends masih terbilang lancar dan cukup oke sih untuk permainan Mobile Legends, dan masih smooth aja dan masih nyaman aja dengan layar 6,5 inci, tidak ada gangguan apapun. Ya walaupun baterainya 5000 mAh juga support banget sih dalam kita bermain game. Selama satu kali permainan itu mungkin berkurang sampai 5% sampai 7% sih. Masih terbilang hemat di antara HP-HP lainnya yang mungkin bisa berkurang 10 atau 12%. Ini masih bilang hemat sih karena baterainya 5000 mAh tadi, cukup oke banget sih. Dan lancar-lancar aja. Nanti kita pengen tes ke game lainnya seperti PUBG atau Free Fire seperti apa sih. Kalau dari segi Mobile Legends masih smooth dan masih oke di mode high frame rate. Tapi kita nggak tahu sih kalau di Free Fire atau Mobile Legends itu seperti Free Fire atau PUBG itu masih smooth atau enggaknya sih. Dan oke banget sih, saya rekomendasi kalau Anda cuma bermain game Mobile Legends di HP ini. Setelah kita puas bermain Mobile Legends, kita tes game PUBG. PUBG di grafis smooth atau balance itu sudah cukup oke, di mode medium itu sudah cukup oke banget dan masih lancar-lancar aja sih untuk bermain game PUBG. Sekelas PUBG ini game yang berat sudah cukup oke di Realme C11 ini dengan RAM 3GB dan memori internal 32GB. Masih oke banget sih untuk bermain game PUBG atau game Free Fire sih. Nanti kita tes hasil game Free Fire seperti apa sih. Kalau saya sih tidak merekomendasikan untuk grafik yang Ultra HD karena nanti bakal berpengaruh banget ke performa untuk bermain game PUBG sih kalau menurut saya. Dan kita pengen tes untuk game Free Fire sih seperti apa sih. Kalau Free Fire kan lebih ringan dibandingkan PUBG. Nah ini kita sudah tes untuk game Free Fire. Game Free Fire untuk yang mode yang biasa-biasa aja sih sudah cukup oke banget, dan mode tinggi sih masih direkomendasikan untuk bermain game Free Fire. Tapi ya tanggung resikonya sendiri lah, nanti kalau ada nge-lag dikit sih nggak masalah sih kalau menurut saya, dan cukup oke banget untuk bermain game di HP ini. Ini adalah hasil video pada kamera depan Realme C11. Hasilnya seperti ini sih, sudah cukup oke dan cukup keren sih. Wajah saya kelihatan lebih cerah dan lebih oke banget nih hasil videonya di kamera Realme C11. Menurutmu gimana sih hasil kamera depan videonya? Oke atau enggak? Ini adalah hasil video pada kamera belakang Realme C11. Jadi sudah cukup oke banget dan cukup keren sih untuk hasil video pada kamera belakang, dan terlihat cerah banget. Dan hasil video pada saat jalan, jadi kita bisa lihat sendiri apakah ada stabilizernya atau enggak. Saya rasa sih biasa aja dan enggak ada stabilizernya pas kita jalan.